Selamat datang di pertemuan ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mata kuliah Digital Branding. Oke, baik. Kita di pertemuan ke-13 akan mempelajari bab 12 yang ada buku saya berikan pertemuan pertama. Nanti kalau mau baca-baca silakan ya. Nah, lebih lengkap di buku. Eh, ini adalah kolaborasi dan community building. Apa sih itu ya untuk digital branding sendiri? Jadi sebenarnya di dalam digital branding kan kita ada persaingan. Nah, di dalam persaingan itu kita perlu adanya memperkuat suatu merek. Nah, makanya kalau adik-adik lihat banyak juga beberapa merek yang gabung ya. Contohnya, misal Disney gabung dengan sampo Pantene buat anak-anak gitu ya. Nah, mereka itu menjalin kolaborasi, menjalin kerjasama agar persaingan menjadi kerjasama. Misalkan contoh ada yang lain gabung sama misalkan KitKat gabung sama em, perusahaan ice cream gitu ya. Misalkan Diamond atau Aice gitu ya. Atau es krim Walls itu kolaborasi dengan KitKat atau Milo gitu, Milo. Nah, itu bisa juga persaingan itu menjadi sebuah kerjasama untuk memperkuat lagi merek brand tersendiri melalui sinergi yang ada dari masing-masing brand tersebut yang menjalin kerjasama. Jadi memang secara bergabung gitu ya, mereka menjadi mendapatkan sumber daya dan makin saling mendukung untuk bisnis di dunia digital ini. Nah, contoh bentuk kolaborasi digital sendiri, contoh influencer bisa gabung sama nama brandnya kan banyak ya brandnya, contohnya Mahalini atau apa gitu ya. Nah itu Aldi's Burger gitu ya kan itu mereka tentang influencer yang memang mereka meningkatkan value dari produk yang ada atau brand tersendiri gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat komunitas, kualitas, dan hubungan yang terjalin itu. Jadi kolaborasi masing-masing dari sama influencer, bermanfaat nggak bagi kedua pihak. Kayak contoh influencer dapat BA gitu ya, brand ambassador, kemudian si brandnya juga naik gara-gara fansnya influencer ini pengen nyobain, beli, gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian ada brand collaboration strategis. Jadi mana kolaborasi menghasilkan produk inovatif antara kedua mereknya. Jadi misal contoh ya tadi Bang Bang gitu ya kerjasama sama es krim. Nah itu kan bisa jadi ada ice cream Bang Bang atau bahkan menciptakan konten bersama yang mempengaruhi audiens bahkan Bang Bang jadi laku gitu atau KitKat jadi laku ada es krimnya juga penasaran deh jadi buat minum gitu ya. Nah itu kan bisa menjadi pengalaman unik pelanggan dari kedua brand tersebut gitu ya. Nah itu yang bisa kita lihat contohnya apa ya? Mmm, Kerjasama yang saya baru lihat sih itu, Indomie, ya mie goreng, kerjasama sama Ciki Citatos. Jadi Citatos rasa Indomie mie goreng gitu ya. Nah itu kan kerjasama mereka, dari kedua belah pihak gitu. Jadi kita bisa lihat menarik, "Oh nih mau nyobain rasanya Citato, tapi mie goreng nih," gitu. Kemudian ada, guest posting dan live session. Jadi memang untuk, berbagai pengetahuan dengan audiens baru dan lebih luas gitu, membangun reputasi melalui kolaborasi dengan brand lain, menyediakan platform untuk diskusi dan interaksi langsung. Nah, di situ kita perlu, lihat lagi untuk audiens tersebut apakah, semakin luas nih dari masing-masing, bahkan sekarang udah ada affiliate gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan brand kita lebih baik lagi. Jadi kita tetap, interaksi kalau misalkan ada yang negatif kita tetap perbaiki. Kita akan perbaiki negatif ini, negatifnya di mana ya gitu. Kita buat diskusi, minus plusnya dari pelanggan dan kita akan memperbaiki yang minusnya, plusnya kita bisa tambahkan, tuh. Nah, kemudian kita bisa bangun hubungan dalam komunitas. Nah, misalkan contoh ya,
contoh-contoh mobil ya, mobil untuk Daihatsu, Toyota dan lain-lain, motor bahkan. Itu ada komunitasnya, ada ikatan komunitas. Komunitas mobil Avanza gitu ya, misalkan contoh seperti itu. Mereka bangun untuk identitas ikatan yang kuat. Jadi interaksi positif, komunikasi dukungan gitu ya untuk merek dari si brand tersebut. Untuk ke anggotanya menjadi lebih kuat lagi. Itu bisa bangun juga komunitas, misalnya contoh adik-adik atau kakak-kakak mau, jualan atau mau bikin jasa, misalkan jasa spa gitu ya atau salon atau mau bikin hotel. Nah itu kan ada komunitas yang memang, suka untuk membangun itu gitu, misalkan contoh komunitas traveler gitu ya. Nah kita masuk ke situ, join ke situ untuk traveler atau selebgram yang memang suka traveler, nah kita bisa ngasih lah untuk dukungan kepada hotel kita, itu contohnya. Nah, strategi memberi kembali untuk komunitas. Nah, biasanya kita ngasih nilai tambah tuh untuk ikatan komunitas, kan ada bonus, ada, lomba gitu ya, dapat uang, dapat, apa ya, dapat merchandise. Nah, itu yang bisa merchandise itu kan suka dipakai misalkan tas atau apa. Nah, itu kan atau botol minum. Nah, kita jadi tahu, "Oh, brand apa tuh? Oh, brand baru nih," gitu, yang membuat komunitas itu makin hidup lagi dengan, brand yang, kakak-kakak atau adik-adik mau jalankan. Nah, biasanya ada user generate content as branding. Jadi memang, biasanya ada voluntary gitu ya, atau memang yang bersedia untuk, sebagai customer memang memposting secara loyal karena mereka suka banget sama brand ini gitu ya. Nah, itu bisa buat jadi experience tambahan dari mulut ke mulut, bahkan juga, brand loyalty. Jadi misalkan contoh ya, kalau kita, "Ih, FYP nih gara-gara konten ini untuk kita jadi rame." Nah, kita bisa kirimin misalkan apa gitu ya, "Nah Kak, ini kita kirimin produk barunya, terima kasih ya Kak atas ininya." Nah, itu baru awal-awal aja mereka udah yang kecil-kecil aja, mereka udah suka banget gitu dengan hal itu. Kalau misalkan udah yang followers-nya besar, ya mungkin ada jalin kerjasama, ya. Oke, mungkin, sampai di sini, nanti jika ada pertanyaan untuk bab 13 atau bab 12 untuk pertemuan ke-13 digital branding, silakan. Jadi entar kita bisa kolaborasi dari masing-masing ya. Jadi kita kalau ada lawan contoh nih, Gojek gitu ya, itu kan si Bluebird ya, taksi, tadinya udah mulai riskan tuh sama GrabCar, terus habis itu, Gokar. Nah itu mereka malah jalin kolaborasi untuk khusus Bluebird yang bisa dipesan lewat Gojek atau Grab. Nah, bahkan mereka juga bikin aplikasi sendiri. Jadi mereka jalin kerjasama, di mana mereka tidak mati dikarenakan adanya disrupsi, dari digital sendiri. Jadi itu bisa, jadi strategi adik-adik ketika memang kita nggak bisa, denial, kita nggak bisa, "Oh, nggak usah deh," gitu. Tapi kita harus lihat, oh ke depannya kita harus gimana ya, kalau kita belum sampai ke tahap pemikiran itu, kita caranya gimana? Kolaborasi. Itu yang kita perlu pikirkan dalam suatu bisnis digital, di digital branding. Oke, baik jika misalkan ada yang mau bertanya, silahkan by forum, by, WA, nanti saya akan balas di situ. Terima kasih banyak, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.